Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani M. Nur, NPM 2014-15-10-13. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evolusi yang berkaitan dengan jurnal dengan judul Perbandingan Korelasi, Identifikasi, Miskonsepsi, Teori Evolusi dengan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika dan Biologi. Penulis Linda Triantika dan Lu'lu Ibana. JPBIO Jurnal Pendidikan Biologi Volume 3 Nomor 2 November 2018 halaman 1 sampai 8. Bab 1 Pendahuluan. Penelitian terdahulu dalam bidang biologi mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah utama dalam pembelajaran biologi adalah adanya kesalahan konsep atau miskonsepsi pada peserta didik, termasuk mahasiswa. Salah satu materi yang sangat berpotensi terjadi miskonsepsi adalah teori evolusi. Fakta pertama, mahasiswa mendengarkan informasi dari guru sekolah menengah terdahulu yang menjelaskan bahwa apabila setuju dengan teori evolusi, yaitu teori Darwin, berarti setuju bahwa manusia berasal dari kera. Fakta kedua, mahasiswa mengaku tidak pernah membaca buku karya Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Kedua fakta tersebut menyebabkan terjadinya miskonsepsi mengenai teori evolusi pada mahasiswa. Evolusi adalah konsep terpenting dalam biologi. Teori evolusi menjelaskan mengapa jutaan spesies dapat eksis. Prinsip ini mempersatukan keseluruhan sejarah kehidupan. Evolusi menyatakan bahwa keanekaragaman bentuk kehidupan muncul sebagai hasil perubahan susunan genetiknya. Organisme-organisme modern merupakan keturunan dari bentuk-bentuk kehidupan sebelumnya yang mengalami modifikasi. Identifikasi miskonsepsi terhadap teori evolusi pada mahasiswa sangat diperlukan untuk mengetahui sub-bahasan apa yang paling sering terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi dapat dilihat dari hasil belajar kognitif mahasiswa untuk membantu langkah selanjutnya dalam memperbaiki konsep-konsep yang salah tersebut. Bab 2 Metode. 1. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan korelasional yang mengungkapkan korelasi, di mana identifikasi miskonsepsi teori evolusi sebagai prediktor, sedangkan hasil belajar sebagai kriterium. Yang dijelaskan dalam gambar titik 1 yaitu korelasi identifikasi miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar mahasiswa. 2. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Universitas Islam Madura UIM. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 dan 2017 yang berjumlah 21 mahasiswa dan pendidikan biologi angkatan 2016 dan 2017 yang berjumlah 56 mahasiswa. 3. Instrumen penelitian instrumen. Penelitian yang digunakan adalah angket Measure of Acceptance of the Theory of Evolution Mate beserta republiknya Lelux dan Sadler 2007. Soal esai pre-post-test yang penskorannya mengacu pada level kognitif C2 sampai C5 pada taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cartwell. 4. Prosedur penelitian. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah di lapangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan latar belakang penelitian. Yang kedua, menyusun instrumen, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyimpulkan dan menyusun laporan. Penggunaan prosedur yang tertera pada tabel agar data yang diperoleh lebih akurat, sehingga data yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. 5. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS 22.0 for Windows. Hasil analisis akan diketahui koefisien korelasi
yang akan menunjukkan kuat lemahnya korelasi antara variabel prediktor dan variabel kriterium. Dilanjutkan dengan menentukan sumbangan relatif dan sumbangan efektif dari variabel prediktor terhadap variabel kriterium serta persamaan regresinya. Bab 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Hasil penelitian. 3.1.1 Deskripsi data hasil penelitian. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata skor miskonsepsi teori evolusi dan hasil belajar dari pretest ke posttest. Pada kelas pendidikan fisika, rata skor miskonsepsi teori evolusi mengalami peningkatan sebesar 37,47%. Sedangkan rata skor hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 61,48%. Pada kelas pendidikan biologi, rata skor miskonsepsi teori evolusi mengalami peningkatan sebesar 37,26%, sedangkan rata skor hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 62,46%. 3.1.2 Hasil uji hipotesis kelas pendidikan fisika. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat besarnya koefisien korelasi sebesar 0,403 dengan nilai keterandalan R2 sebesar 0,162. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa identifikasi miskonsepsi teori evolusi hanya memberikan sumbangan sebesar 16,2% dalam menjelaskan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Hasil ringkasan ANOVA pada tabel 3 menunjukkan p-value sama dengan 0,07, p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara identifikasi miskonsepsi dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan fisika. Analisis persamaan regresi korelasi tidak perlu dilanjutkan karena tidak adanya korelasi antar variabel. 3.1.3 Hasil uji hipotesis kelas pendidikan biologi. Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat besarnya koefisien korelasi sebesar 0,644 dengan nilai keterandalan sebesar 0,415. Dengan demikian bahwa identifikasi miskonsepsi teori evolusi memberikan sumbangan sebesar 41,5% dalam menjelaskan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Hasil ringkasan ANOVA pada tabel 5 menunjukkan p-value sama dengan 0,0. P-value kurang dari alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara identifikasi miskonsepsi dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan biologi. Berdasarkan tabel 6, persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan 31,728 ditambah dengan 0,633X, grafik yang menggambarkan korelasi kedua variabel dengan persamaan tersebut. 3.2 Pembahasan. Identifikasi miskonsepsi pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan respon negatif terhadap teori evolusi karena dianggap bertentangan dengan agama. Mahasiswa sangat enggan belajar teori evolusi karena mahasiswa menganggap bahwa teori evolusi merupakan teori Darwin yang menjelaskan manusia berasal dari kera. Miskonsepsi inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Upaya dalam menanggulangi miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran aktif. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat sejalan dengan peningkatnya persepsi mahasiswa mengenai evolusi. Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran aktif yaitu group investigation pada treatment pertama, debat pada treatment kedua, dan everyone is a teacher her pada treatment ketiga. Peningkatan penerimaan mahasiswa mengenai teori evolusi sejalan dengan meningkatnya konsepsi yang benar, sehingga diikuti oleh peningkatan hasil belajar mahasiswa, baik mahasiswa pendidikan fisika maupun pendidikan biologi. Bab 4 Kesimpulan.
1. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada kelas pendidikan fisika tidak ada korelasi yang signifikan antara identifikasi miskonsepsi dengan hasil belajar. Sedangkan pada kelas pendidikan biologi menunjukkan ada korelasi yang signifikan antara identifikasi miskonsepsi dengan hasil belajar. 2. Pada kedua kelas tersebut mengalami peningkatan penerimaan mahasiswa terhadap teori evolusi dan diikuti oleh peningkatan hasil belajar. 3. Penelitian ini memberikan dampak positif berupa sikap bijak kepada mahasiswa bahwa dalam menerima informasi harus ditelaah dulu melalui berbagai sumber ilmiah. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.